Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Bersama kami Budi Santosa dan Reina Devita. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu, cara memperoleh ilmu dan nilai dalam filsafat pendidikan Islam. Kita akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan. Yang kedua, kewajiban mencari ilmu dalam Islam. Yang ketiga, cara memperoleh ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang keempat, peran ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Yang kelima adalah etika ilmuwan. Yang pertama yaitu pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu masdar dari alima ya'lamu, yang artinya tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu berasal dari kata knowledge atau science yang artinya pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Muhammad Hatta menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu lahir karena manusia dihadapkan pada dua masalah, yaitu alam luar dan sikap hidup. Sedangkan John Zeman dalam tulisannya menyatakan bahwa ilmu pengetahuan seperti agama, hukum, filsafat, dan sebagainya dalam bentuk yang kurang lebih terpadu, terdiri dari rangkaian-rangkaian ide-ide. Dalam bahasa teknisnya, ilmu pengetahuan adalah informasi. Lebih lanjut, Quenta Wibisono menyatakan bahwa pengetahuan ilmiah atau ilmu merupakan a higher level of knowledge, sehingga lahirlah filsafat ilmu sebagai penerusan pengembangan filsafat pengetahuan. Filsafat ilmu sebagai cabang filsafat menempatkan objek sasarannya, yaitu ilmu pengetahuan. Bidang garapan filsafat ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu. Yang kedua, kewajiban mencari ilmu. Kewajiban menuntut ilmu telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Belajar merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia, karena dengan belajar manusia bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Dengan belajar manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Selanjutnya, kita khususnya sebagai umat muslim harusnya lebih memperhatikan lagi dalam hal belajar, karena di dalam agama Islam sudah dijelaskan keutamaan bagi para penuntut ilmu. Berikut adalah ayat dari Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Dalam sebuah hadis pun disebutkan tentang keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang ketiga yaitu metode memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama dengan empirisme. Penganut aliran ini mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman. Yang kedua, rasionalisme. Aliran ini berpendapat bahwa sumber pengetahuan itu terletak pada akal. Yang ketiga yaitu fenomenalisme.
merupakan suatu pengetahuan yang menistesakan antara a priori dengan a posteriori. Yang keempat ada intuisionisme. Dalam hal ini ada ungkapan komparasi tentang pengetahuan, yaitu pengetahuan mengenai dan pengetahuan tentang. Yang selanjutnya adalah metode ilmiah. Metode ini mengikuti prosedur-prosedur tertentu yang sudah pasti sudah digunakan dalam usaha memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh seorang ilmuwan. Yang selanjutnya adalah pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah merupakan langkah pengembangan dari epistemologi. Yang selanjutnya adalah metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu prosedur yang mencakup berbagai tindakan pikiran, pola kerja, cara teknis, tata langkah untuk mengetahui pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Yang keempat, peran ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Yang pertama ada penerang atau explaining. Explaining berasal dari bahasa Inggris dari kata explain yang berarti menerangkan dan menjelaskan. Ilmu dapat berfungsi sebagai penjelas untuk menerangkan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Penjelas suatu teori dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. B. Pengira atau predicting. Ilmu bagi kehidupan manusia dapat berperan sebagai pengira terhadap suatu fenomena yang ditemui oleh manusia tersebut. Ilmu yang dimiliki oleh manusia telah terwujud dalam berbagai bentuk teori-teori yang ada. Teori biasanya menerangkan hubungan dua variabel atau lebih dalam suatu hubungan kausalitas. Yang ketiga yaitu pengatur atau controlling. Ketika manusia sudah mampu untuk meramal sesuatu yang akan terjadi dengan berpijak kepada ketentuan ilmu, maka fungsi kontrol dapat dijalankan. Hal ini bertujuan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu pemberdaya atau empowering. Dengan adanya ilmu, maka suatu yang dulunya tidak bermanfaat dapat didayagunakan untuk kesejahteraan hidup manusia. Manusia dengan berbagai disiplin ilmu yang berhasil dikembangkannya telah berhasil menemukan berbagai temuan untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir yaitu etika ilmuwan. Menurut KBBI, ilmuwan adalah orang yang ahli atau banyak pengetahuannya mengenai suatu ilmu, orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan. Mengacu ke definisi ini, maka seorang ilmuwan itu adalah orang yang pengetahuannya luas di atas pengetahuan masyarakat pada umumnya. Luasnya pengetahuan itu dimungkinkan karena seorang ilmuwan itu selalu belajar, membaca, meneliti, memproduksi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Aspek mendasar yang menjadi tantangan ilmuwan di era sekarang ini adalah etika. Realitas kehidupan yang sangat anomali dan kontradiksi dengan etika menjadi tantangan yang tidak mudah untuk ditundukkan. Pada kondisi semacam ini, seorang ilmuwan sejati harus memiliki landasan etika yang kuat. Jika tidak, maka ia akan kehilangan arah dan titik pijak dalam menjalankan tugas dan perannya.
Pertama, etika menjadi signifikan perannya saat seorang ilmuwan melakukan interaksi. Salah satu bentuk interaksinya adalah interaksi dengan kekuasaan. Seorang intelektual tidak boleh mengorbankan ilmunya untuk kepentingan praktis. Hal ini penting menjadi perhatian karena tidak jarang atas nama kepentingan diri dan pragmatisme, seorang ilmuwan mengorbankan nilai kebenaran. Jika ini yang terjadi, maka sesungguhnya kaum intelektual itu telah berkhianat kepada fungsinya yang mendasar. Kedua, selain interaksi dengan kekuasaan, etika juga penting dalam kaitannya dengan tugas mendasar seorang ilmuwan, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan harus dibungkus dengan bingkai etika moral yang jelas. Hal ini penting dilakukan agar ilmu pengetahuan yang dikembangkan tidak semena-mena terhadap kemanusiaan. Ilmu pengetahuan yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan justru merusak terhadap kehidupan manusia. Produk keilmuan harus bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Terima kasih.